Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Sebelum perang ini, hanya 3 leluhur primordial yang telah gugur. Melalui pengalaman perang, para leluhur yang tersisa telah memperoleh lebih banyak pengalaman, dan pihak penguasa belum mendapatkan hasil apapun untuk waktu yang lama. Namun kini, 2 leluhur lagi telah meninggal. Teknik penguasa jin memang berada di atas milikku. Di antara sekelompok leluhur, terdapat cahaya hitam yang terkendali. Di dalamnya berdiri sesosok yang tampak seperti manusia atau mungkin juga burung. Ini adalah leluhur kepunahan senyap, salah satu dari 9 kaisar dari kubu kehidupan primordial bawaan yang berada di peringkat 3 teratas. Di antara 9 kaisar ini, 6 ikut serta dalam pertempuran. Mereka adalah 4 makhluk abadi bersama dengan leluhur tak terbatas dan leluhur kepunahan sunyi. Penguasa baru ini memiliki kekuatan untuk dengan cepat mengembalikan rekan-rekannya ke puncak. Leluhur kepunahan sunyi memandang Lo Feng dari kejauhan. Dia adalah simpul kuncinya. Ayo, kita mencoba menghadapi penguasa baru. Suara leluhur kepunahan sunyi bergema di benak ketiga sahabatnya. Jika kita tidak dapat menembus simpul ini, sebaiknya kita menghindari pertempuran terlebih dahulu. Leluhur ular tak terbatas, leluhur tak terbatas, dan awal semuanya merespon. Para leluhur ini memiliki banyak strategi kerjasama, dan strategi penghindaran adalah salah satu yang enggan mereka pilih. Tetapi situasi saat ini terlalu genting, dan jika leluhur kepunahan diam juga gagal, mereka hanya bisa menghindari pertempuran. Leluhur kepunahan senyap memimpin serangan, dengan 6 leluhur lainnya mendukung dan bekerja sama dalam serangan tersebut. Sebuah suara dingin bergema di dalam jiwa Lo Feng. Saat Lo Feng diserang, Ming Huang juga membakar avatar pertempuran utamanya, dan tubuhnya meleleh menjadi guntur emas yang mengerikan, menembus rintangan ruang dan waktu, mengunci setiap leluhur yang terluka parah, membuat pelarian menjadi mustahil. Para leluhur juga melakukan segala yang mungkin untuk membantu rekan-rekan mereka. Selama penguasa baru ini terluka parah, situasinya bisa berubah. Leluhur kepunahan sunyi memiliki firasat ini. Lo Feng merasa jiwanya seperti gunung besar yang luas dan tangguh. Dengan kekuatan musuh terkonsentrasi menjadi palu raksasa yang meliputi langit dan bumi, menghantam jiwanya. Ini adalah serangan gabungan pada pikiran dan tubuh oleh 7 leluhur, termasuk leluhur kepunahan senyap, leluhur 1000 mata, dan leluhur bintang luo. Dalam sekejap, jiwa Lo Feng meraung, dan kekuatan tak terlihat meresap ke setiap bagian tubuh Lo Feng, mengarahkan tubuhnya menuju kehancuran dan keruntuhan. Meskipun jiwa Lo Feng bergemuruh, dia tetap sepenuhnya jernih pikirannya. Dao kehidupan dan kematian primordial miliknya mengandung 6 sistem. Dengan sistem kesadaran pikiran sebagai bagian kuncinya, menjadikan jiwanya sangat kuat di antara para penguasa pada tingkatan yang sama. Dan dibandingkan dengan para leluhur tersebut, dia sangat menakutkan. Bahkan mampu menahan serangan penuh dari leluhur kepunahan senyap dan sejenisnya. Semuanya tetap utuh dengan 10 miliar 80 juta origin, memulihkan 1/10 energi setiap saat, dengan cepat mengusir semua energi asing dari tubuh Lo Feng.
Kita gagal. Leluhur kepunahan sunyi memandang dari jauh, mendesah pelan seperti yang diharapkan. Leluhur seribu mata, leluhur bintang luo, dan yang lainnya cukup tak berdaya. Serangan gabungan para leluhur umumnya dipengaruhi oleh susunan elemen, melewati beberapa blok wilayah penguasa dan melemahkannya. Susunan elemen akan memimpin, membuat Wulan menahan sebagian besar serangan, dengan Lo Feng menanggung sebagian kecilnya. Namun, serangan mematikan berbasis pikiran dari ketujuh orang tersebut, termasuk leluhur kepunahan senyap, dapat melewati rintangan susunan elemen dan domain dan langsung menargetkan tubuh Lo Feng. Dengan teknik ini, camp kehidupan primordial bawaan telah menghabisi makhluk-makhluk dari camp lain yang memiliki level yang sama. Namun pukulan mematikan ini jauh kurang efektif terhadap 8 penguasa camp kultivator. Di satu sisi, masing-masing penguasa itu abadi, dan bahkan jika mereka menahan pukulan ini, hanya Naigu dan Jin yang akan terpengaruh. Dengan kekuatan yang berkurang, yang lainnya sama sekali tidak takut. Di masa lalu, teknik ini dapat menargetkan Naigu dan Jin yang pernah menjerumuskan pihak penguasa ke dalam krisis. Tetapi dengan kedatangan Lo Feng, kemampuan pertahanan pihak penguasa meningkat secara komprehensif. Hindari pertempuran. Suara leluhur tak terbatas bergema dalam jiwa setiap leluhur. Di bawah amukan dahsyat Ming Huang, leluhur tak terbatas seketika berubah menjadi cahaya yang luas dan tak berujung, menaungi alam luas tempat para leluhur bersemayam dan menyerap banyak tubuh leluhur. Cahaya tak berujung itu tiba-tiba menyempit, mengecil menjadi satu titik, dan menyusut menjadi sebuah bola raksasa. Di ruang yang luas itu, semua leluhur lainnya lenyap, hanya menyisakan satu bola raksasa. Mereka telah menghindari pertempuran. 8 sosok mengamati bola raksasa itu, bahkan tanpa keinginan untuk menyerang. Sungguh memuaskan. Bertahun-tahun lamanya aku merencanakan sesuatu, dan aku hanya berhasil menghabisi 3 leluhur dengan kemampuan bertahan hidup terlemah. Kali ini aku menghabisi 3 dalam waktu sesingkat ini. Jin tertawa terbahak-bahak, merasa sangat senang. Memperlakukan teknik terlarang membakar avatar pertempuran utama, seolah-olah itu adalah gerakan yang digunakan setiap saat. Perasaan ini sungguh luar biasa. Starlight, apakah kau sudah mendapatkan ketiga mayat leluhur itu? Ming Huang menatap Starlight di saat-saat terakhir di bawah serangannya dengan avatar pertempuran utama yang membara. Meskipun para leluhur bertahan dengan sekuat tenaga dan mundur, dia masih berhasil menghabisi satu dari mereka. Jangan khawatir, dalam hal wawasan temporal dan spasial, tidak ada yang melampaui diriku. Begitu kau menghabisinya, aku langsung mengambil mayatnya dan membawanya ke garis waktu lain. Starlight terkekeh. Seorang leluhur yang mati dan tak berdaya, dia bisa langsung membawanya pergi. Syukurlah kami menyembunyikan informasi tentang terobosan Lo Feng sebelumnya, sehingga para leluhur itu lengah dan menghasilkan kesuksesan seperti ini. Yuan juga merasa lega dan tenang. Jika terungkap lebih dulu, dengan wawasan dari camp kehidupan primordial bawaan dan target yang pasti, mereka dapat menyimpulkan banyak informasi. Mereka mungkin telah mengirimkan bala bantuan atau mundur sementara, kata Starlight. Namun, Lo Feng memandang bola raksasa di kejauhan dan berkata, kita tidak punya cara untuk menghadapi leluhur awal ini. Kita berdelapan bersama-sama. Bisakah kita memindahkannya ke tempat berbahaya yang ada di ruang primordial tak terbatas? Memang, kita tidak punya cara untuk menghadapinya. Yuan mengangguk. Tidak seorang pun di seluruh ruang primordial tak terbatas yang mampu menghadapinya, kata Starlight juga. Lo Feng memahami tentang leluhur awal dari informasi yang diperoleh. Informasi tersebut mencatat bahwa leluhur awal mewakili pertahanan tertinggi di ruang primordial tak terbatas. Ia tidak dapat dihancurkan, tidak dapat digoyahkan. Namun, ia bergerak lambat, menyerang dengan canggung, dan dapat diabaikan seolah-olah tidak ada.
Tubuhnya cukup istimewa, kata Wulan. Dari segi ketangguhan, ia sebanding denganku, tapi tubuhnya memiliki kemampuan luar biasa untuk menyebarkan kekuatan secara sempurna. Jika kekuatannya cukup kuat, mungkin kita bisa memindahkannya. Tetapi kekuatan kita setelah ditransfer dan dinetralkan mungkin hanya tersisa 1/1000. Tentu saja itu tidak dapat dipindahkan. Saudara Loveng, kau bisa coba. Ming Huang tertawa. Kau bisa menebasnya dengan bebas. Ia tidak akan melawan. Sekalipun ia melawan, itu tidak layak disebutkan. Moman juga tertawa. Loveng juga tahu bahwa di antara para leluhur, Initial berada di peringkat menengah ke bawah dalam hal daya jera, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan para penguasa. Setiap penguasa dapat menyaingi para leluhur di tingkat tertinggi. Mari kita coba. Loveng juga penasaran dengan eksistensi pertahanan terkuat di ruang primordial tak terbatas. Loveng mengulurkan tangannya dan pedang pemecah langit muncul di tangannya. Pedang pemecah langit seketika menembus jarak ruang waktu, membawa kekuatan tak terbatas dan menebas ke arah bola raksasa itu. Pada saat benturan, Loveng merasa seolah-olah pedang itu menghantam kehampaan tanpa merasakan kontak sama sekali. Bahkan ketika sebagian dari kekuatan itu mengikuti kunci kehidupan yang ditransmisikan secara paksa, hanya jejak samar cahaya pedang yang menyentuh permukaan bola raksasa itu. Tetapi bahkan 1/1000 kekuatan cahaya pedang ini pun tidak meninggalkan bekas pada bola tersebut. Starlight tertawa. Fakta bahwa kau bisa mengenainya, Loveng, sudah cukup bagus. Bola raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan suara berat. Penguasa yang menyerang ini, apakah kamu penguasa ke-8 dari camp kultivator? Kalian sungguh beruntung dapat menghasilkan penguasa baru selama perang. Initial, apakah kau memilih untuk terus berjuang atau akan mengakhiri perang? Yuan menatapnya. Jika kau melanjutkan, kami akan menemanimu. Di samping bola raksasa itu, tiba-tiba muncul 4 avatar. Mereka adalah leluhur ular tak terbatas, leluhur tak terbatas, leluhur kepunahan senyap, dan leluhur api kesimpulan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan satu penguasa lagi, kau bisa menang? Leluhur ular tak terbatas melingkar di kehampaan, menatap Loveng dan ketujuh lainnya. Camp kultivator seharusnya menjadi makanan kita. Kau tidak berhak untuk melawan. Yuan biasanya dikenal sebagai sosok yang selalu tersenyum, temperamennya tenang, ucapannya lembut, dan jarang sekali memperlihatkan emosi tajam. Namun pada saat ini, senyum itu telah menghilang sepenuhnya. Tatapannya dingin, setenang dan sedalam kehampaan purba ketika ia memandang beberapa leluhur dari camp kehidupan primordial bawaan yang berdiri di hadapannya. Selama bertahun-tahun, suara Yuan terdengar pelan, namun setiap kata mengandung tekanan yang tak terlihat. Kalian telah kehilangan 20 leluhur di tangan kami. Ia berhenti sejenak. Selain itu, akibat konflik dengan kubu-kubu lain di ruang primordial tak terbatas, 15 leluhur kalian lagi lenyap. Namun, selama periode yang sama, kalian hanya melahirkan 32 leluhur baru. Nada suaranya tetap datar, namun maknanya menusuk tajam. Artinya jelas, jumlah keseluruhan leluhur camp kehidupan primordial bawaan terus berkurang. Begitu kata-kata itu jatuh, suasana seketika menjadi hening. Ular besar tak terbatas bersama beberapa leluhur lain tanpa sadar mengerutkan alis. Mereka tidak membantah karena apa yang dikatakan Yuan adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Sebagai kelompok terbesar di ruang primordial tak terbatas, camp kehidupan primordial bawaan memang menguasai wilayah terluas dan jumlah makhluk terbanyak. Namun perang yang berulang, terutama melawan camp kultivator, telah menggerogoti fondasi mereka sedikit demi sedikit.
Inilah pula alasan mengapa beberapa leluhur di antara mereka mulai ragu untuk terus berperang. Lagi pula, para dewa memang abadi dan tidak mati karena usia. Namun begitu terbunuh, kehancuran tetaplah kehancuran. Bertempur tanpa akhir, apa manfaatnya selain mempercepat kemunduran? Kalian hanya 8 orang, sebuah suara berat bergema. Bola cahaya tak berujung melayang perlahan ke depan. Cahaya di sekelilingnya berdenyut, memancarkan tekanan penindas yang membuat ruang di sekitarnya bergetar. Namun, 8 orang ini mampu menahan kami. Suaranya terdengar dalam dan agung. Bukankah ini bukti bahwa kekuatan individu jauh lebih penting daripada sekedar jumlah? Cahaya itu semakin menyilaukan. Kehidupan primordial bawaan yang terlahir dengan umur panjang tak terbatas seharusnya mengejar puncak kekuatan tertinggi, bukan terjebak dalam perhitungan untung rugi yang remeh. Leluhur kepunahan senyap melangkah maju setengah langkah. Sosoknya diselimuti aura kehampaan yang menelan cahaya. Untuk mengejar puncak itu, katanya tenang, seseorang harus siap membayar harga apapun. Ia tersenyum tipis. Bahkan jika pada akhirnya gagal dan kembali sepenuhnya pada keheningan abadi, kami akan menerimanya dengan sukarela. Ular tak terbatas dan leluhur api inversi saling memandang, lalu menatap ke 8 penguasa kultivator di hadapan mereka. Keduanya telah mencapai alam abadi dan kekal. Emosi mereka telah lama menjadi setenang danau purba yang tak tergoyahkan. Sumber asal dunia, ucap ular tak terbatas perlahan, adalah fondasi bagi camp kehidupan primordial bawaan. Meskipun aku pribadi tidak lagi membutuhkannya, seluruh camp kami masih bergantung padanya. Matanya yang dingin menyapu wilayah di kejauhan. Para pengikut ras tak terbatas juga membutuhkannya. Leluhur api inversi menyusul dengan suara berat yang menyerupai gemuruh api kosmik. Kalian saat ini menguasai 3.600 kelompok dunia, katanya, dan semuanya adalah wilayah makmur dipenuhi dunia sumber. Jika kalian bersedia mundur, kembalilah ke 1.200 kelompok dunia. Camp kehidupan primordial bawaan akan mundur selangkah, dan perang ini akan berhenti. 8 penguasa kultivator tidak segera menjawab. Tatapan mereka dingin, tak bergetar sedikit pun, tidak ada kemarahan, tidak pula keraguan. Kalau begitu, suara ular tak terbatas terdengar berat. Kita tunggu saja. Detik berikutnya, para leluhur itu perlahan kembali menyatu ke dalam tubuh raksasa leluhur awal. Makhluk purba itu telah menempuh jalannya sendiri hingga mencapai puncak. Dengan keberadaannya, ia dapat mengamati badai, kehancuran, dan perubahan di seluruh ruang primordial tak terbatas tanpa terancam sedikit pun. Namun, meskipun demikian, sebagai bagian dari kehidupan primordial bawaan, ia tetap memilih berdiri bersama kaumnya. Mereka sedang mencari dukungan, kata Starlight dengan suara tenang. Banyak avatarnya telah menjelajahi alur masa depan dan melihat berbagai kemungkinan. Meski ada faksi internal yang menentang perang dengan kita demi menyelamatkan para leluhur dan mempertahankan dominasi mereka, bala bantuan besar pasti akan datang. Yuan menoleh dan bertanya, ada berapa banyak? Setidaknya 30 leluhur, kata Starlight. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi Lo Feng, Jin, Ming Huang, Moman, Naigu, dan Wulan langsung berubah. Lebih dari 100 leluhur jika digabungkan. Kekuatan seperti itu cukup untuk mengguncang tatanan ruang primordial tak terbatas. Dan ketika menyangkut nasib suatu ras, Starlight menambahkan dengan nada lebih berat, 9 kaisar juga akan bergerak. Yuan mengangguk perlahan. Prioritaskan pertahanan, katanya tegas. Lebih baik mengorbankan beberapa peluang daripada merusak formasi. Tatapannya jatuh pada Lo Feng. Selama ada dia di sini, kita tidak perlu takut akan perang jangka panjang. 8 penguasa kultivator bergerak serempak. Aura mereka saling bertaut, membentuk formasi pertempuran agung yang menutup wilayah leluhur awal sepenuhnya. Setiap leluhur yang cukup berani menampakkan wujud sejati akan langsung dikepung dan dihancurkan tanpa ampun.
Di tengah formasi itu, Loveng berdiri tenang. Matanya menatap kehampaan tanpa batas. Ia tahu ini baru permulaan.